pelajari di himpunan nanti? Ingin tahu? Penasaran? Yuk, kali ini kita akan belajar himpunan pada bagian menyajikan himpunan. Dan kita pelajari kali ini adalah definisi himpunan, anggota himpunan, cara menyajikan himpunan. Oke, apa sih tujuan dari kita mempelajari penyajian himpunan pada himpunan? Yang pertama, kita dapat memahami definisi suatu himpunan. Yang kedua, kita dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Kemudian, kita juga dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota dari suatu himpunan. Kemudian, kita juga dapat menuliskan suatu himpunan dengan benar. Dan kita dapat menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggota himpunan, sifat yang dimiliki anggota himpunan, dan notasi pembentuk himpunan. Dan yang terakhir yaitu kita dapat menggunakan konsep himpunan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang, yaitu yang pertama, definisi himpunan, kemudian yang kedua, penulisan himpunan, yang ketiga, anggota himpunan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penyajian himpunan. Penyajian himpunan ini ada 3, yaitu yang pertama, menuliskan sifat yang dimiliki anggota atau dengan kata-kata. Yang kedua, menyebutkan anggota himpunan atau mendaftar anggota himpunannya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sebelum kita ke materi definisi himpunan, kita harus tahu asal-muasal himpunan. Nah, himpunan sendiri merupakan temuan seorang ahli matematika Jerman, yaitu Georg Cantor. Beliau lahir di Petersburg atau sekarang Leningrad, Rusia pada tanggal 3 Maret 1845 dan meninggal di Halle, Jerman pada tanggal 6 Januari 1918. Beliau dikabarkan meninggal karena sakit jiwa akibat teorinya ditentang para ahli matematika pada zamannya. Selain sebagai penemu teori himpunan, beliau juga merupakan penemu konsep bilangan lewat terhingga atau transfinite. Beliau juga merupakan seorang doktor, kemudian beliau juga merupakan guru besar dan pengarang. Nah, pada usia 22 tahun, beliau mendapat gelar doktor dengan tesis yang berjudul Dalam Matematika, Bertanya Lebih Berharga dari Memecahkan Soal. Kemudian, pada usia 27 tahun, beliau diangkat menjadi guru besar pembantu. Kemudian, pada usia 28 tahun, beliau akhirnya mengumumkan teorinya, di mana selama 10 tahun beliau terus-menerus menyebarluaskan teorinya dalam tulisan-tulisannya. Kemudian pada usia 29 tahun beliau menikah. Nah, beliau diangkat menjadi guru besar tetap pada usia 34 tahun. Kemudian teori beliau yaitu teori himpunan dan konsep bilangan transfinite menggembarkan dunia matematika. Akan tetapi beliau mendapat tantangan hebat dari para ahli matematika pada zaman itu, yaitu salah satunya Kronecker. Akan tetapi, beliau tidak mudah menyerah, terus-menerus mengembangkan teorinya dan menerima tantangan hebat tersebut, yang pada akhirnya penemuan beliau yaitu teori himpunan dan konsep bilangan lewat terhingga dapat kita nikmati saat ini dan hampir diterima seluruh dunia. Oke, kita lanjut, yaitu yang pertama, definisi himpunan. Apa sih definisi himpunan itu? Yaitu himpunan merupakan kumpulan objek atau benda yang didefinisikan secara jelas. Maksud dari didefinisikan secara jelas itu bagaimana? Perhatikan contoh berikut.
yaitu yang pertama, kumpulan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki dua. Yang ketiga, kumpulan kota yang berpenduduk banyak. Kemudian yang terakhir yaitu kumpulan siswa yang di kelasmu berbadan tinggi. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan contoh yaitu yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, yang ada di sebelah kiri misalkan kumpulan contoh yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kita bisa menyebutkannya yaitu misalnya Banyuwangi, Blitar, Kediri, Surabaya, dan sebagainya. Kemudian kumpulan hewan berkaki dua, kita juga bisa menyebutkannya, yaitu misalnya ayam, bebek, bangau, itik. Kemudian kita beralih ke contoh yang di sebelah kanan, kumpulan kota yang berpenduduk banyak. Bisakah kita menyebutkan kota yang berpenduduk banyak? Kita kan jadi bingung. Berpenduduk banyak itu, banyaknya itu seberapa sih? Kan nggak jelas gitu kan, kurang spesifik. Nah, kemudian yang contoh berikutnya yaitu kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, kita juga tidak bisa menyebutkan siapa saja siswa yang ada di kelasmu yang berbadan tinggi, karena tidak jelas tingginya itu seberapa gitu. Nah, dari kedua contoh yang ada di kiri dan di kanan, kita dapat menyimpulkan bahwa contoh yang ada di sebelah kiri merupakan contoh himpunan dan contoh yang ada di sebelah kanan merupakan contoh bukan himpunan. Udah paham ya? Oke, kita lanjut. Materi kedua yaitu penulisan himpunan. Ada beberapa ketentuan dalam penulisan himpunan, yaitu yang pertama menggunakan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian menggunakan kurung kurawal. Dan yang terakhir yaitu setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Bingung? Simak contoh berikut ini. Yaitu yang pertama, misal saya mempunyai contoh A merupakan himpunan nama-nama yang berawalan huruf A. Nah, pada contoh tersebut disajikan seperti yang tertera pada dalam video. Yaitu yang pertama kita harus menuliskan nama himpunannya. Tadi disebutkan A dengan huruf kapital. Kemudian diikuti dengan tanda sama dengan. Kemudian diikuti dengan tanda kurung buka kurawal. Kemudian baru kita isi dengan nama-nama yang berawalan A. Misalnya dalam contoh tersebut yaitu Ani, Amel, Azah, Aisyah, Arina. Dan ingat, setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di situ jelas bahwa setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian yang terakhir yaitu kita tutup dengan tanda kurung tutup kurawal. Ada lagi contoh yaitu himpunan B merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Jika ditulis seperti berikut yaitu yang pertama huruf kapital dari nama himpunan tersebut yaitu B, kemudian diikuti dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan kurung buka kurawal, dan kemudian diisi bilangan berapa aja, bilangan ganjil berapa aja yang kurang dari 10, yaitu yang pertama 1, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan terakhir 9. Ingat, penulisan anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma, seperti contoh yang ada dalam video. Dan yang terakhir, kita tutup dengan tanda kurung tutup kurawal. Kemudian contoh yang terakhir yaitu himpunan C merupakan nama hewan atau hewan yang mempunyai kaki 4, yaitu ditulis seperti contoh sebelumnya, yaitu yang pertama
huruf besar C atau huruf kapital C, kemudian diikuti dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka kurawal, kemudian diisi dengan nama-nama hewan yang mempunyai kaki 4. Di situ misalnya kelinci, sapi, dan kambing. Ingat, penulisan anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma seperti contoh. Kemudian yang terakhir yaitu ditutup dengan kurung tutup kurawal. Lanjut ya. Kemudian materi ketiga yaitu anggota himpunan. Anggota himpunan, tadi kan kita sudah mempelajari definisi himpunan. Tadi dikatakan himpunan merupakan kumpulan objek atau benda yang didefinisikan secara jelas. Nah, sekarang anggota himpunan. Apa sih anggota himpunan itu? Anggota himpunan yaitu benda atau objek yang termuat dalam suatu himpunan. Jadi yang ada di dalam himpunan tersebut merupakan anggota dari himpunan. Anggota himpunan yaitu bisa disebut dengan elemen himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan, suatu benda atau objek yang merupakan suatu himpunan digunakan lambang seperti E. Kemudian, untuk menyatakan suatu benda atau objek yang bukan merupakan suatu himpunan, kita dapat menggunakan lambang seperti E tapi dicoret. Sudah paham kan ya? Kita lanjut ke contoh. Misalnya, saya mempunyai contoh yaitu himpunan A merupakan bilangan asli kurang dari 6. Yaitu anggotanya berapa aja sih? Bilangan asli yang kurang dari 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita data misalnya 1 anggota dari himpunan A bukan sih? Kita lihat. Ya, benar. 1 merupakan himpunan dari A. Kemudian dua anggota dari himpunan A bukan? Ya, karena 2 berada dalam himpunan A. Kemudian 5 juga merupakan anggota dari himpunan A. Kenapa? Karena bilangan 5 juga termuat dalam himpunan A. 9 anggota dari himpunan A bukan? Bukan, karena tidak ada dalam himpunan A. Maka 9 kita kasih lambang seperti E dicoret. Nah, sekarang yang terakhir yaitu 11 juga bukan merupakan anggota himpunan dari A karena tidak termasuk himpunan A. Kemudian 3 itu termasuk anggota dari himpunan A bukan? Mari kita lihat, 3 ada di dalam himpunan A. Jadi 3 merupakan anggota dari himpunan A atau elemen dari A. Kemudian 4 ada nggak sih? Ya, 4 ada. Maka 4 merupakan elemen dari A. Nah, sekarang 8 ada nggak? Enggak, berarti dia bukan anggota dari A. Kemudian yang terakhir yaitu 6 bukan, karena tidak termuat dalam himpunan A. Sudah paham kan ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penyajian himpunan. Tadi dikatakan di awal penyajian himpunan ada 3, yaitu yang pertama menuliskan sifat yang dimiliki anggota atau dengan kata-kata. Contohnya ada contoh A adalah
Himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jika kita menuliskan suatu himpunan tersebut dengan sifat yang dimiliki anggotanya, yaitu seperti berikut. A sama dengan kurung buka kurawal, kemudian diisi dengan kata-kata yang diketahui sebelumnya, yaitu semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kemudian contoh selanjutnya, sebelumnya jangan lupa ditutup dengan kurung tutup kurawal. Selanjutnya yaitu contoh B. B adalah himpunan nama binatang herbivora. Jika dituliskan menggunakan sifat yang dimiliki anggotanya, yaitu sebagai berikut. B sama dengan kurung buka kurawal, yaitu kita langsung tuliskan kata-katanya nama binatang herbivora. Jangan lupa ditutup dengan kurung tutup kurawal. Kemudian yaitu penyajian himpunan yang kedua dengan cara menyebutkan anggota himpunannya atau mendaftar anggota himpunannya. Contohnya yaitu A merupakan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Jika kita data atau daftar anggotanya, maka seperti berikut. A sama dengan kurung buka kurawal 1, 3, 5, 7, 9 dan ditutup dengan kurung tutup kurawal. Nah, himpunan tersebut juga disebut dengan himpunan berhingga. Kenapa? Karena himpunan berhingga merupakan himpunan yang mempunyai batas, yaitu batasnya berapa? Yang dari himpunan A tersebut yaitu batasnya antara bilangan 1 dan bilangan 10. Jadi, disebut juga dengan himpunan berhingga. Kemudian, contoh kedua yaitu B. B merupakan himpunan warna primer. Warna primer ada berapa? Ya, 3, yaitu biru, kuning, merah. Setelah kita tahu warna primer, maka kita harus menyajikan himpunan tersebut dengan mendata atau mendaftar anggotanya, yaitu sebagai berikut. B kapital diikuti dengan tanda sama dengan, kemudian kurung buka kurawal, kita masukkan warna primer tadi yang kita sebutkan yaitu biru, merah, kuning, dan jangan lupa ditutup dengan kurung tutup kurawal. Kemudian contoh yang ketiga yaitu C adalah himpunan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, apa sih bilangan bulat itu? Yaitu bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari 3, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan juga bilangan bulat positif. Gimana cara menyebutkan anggota himpunan atau mendaftar anggota himpunannya? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, C sama dengan kurung buka kurawal. Kenapa kok itu ada titik-titik-titik? Ada titik 3. Itu menandakan bilangannya itu banyak, sampai nggak tahu sampai bilangan berapa, banyak gitu, atau disebut dengan tak hingga. Kemudian kita baru bisa menuliskan misalnya di contoh itu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga juga. Nah, kenapa himpunan C disebut juga himpunan tak berhingga? Kembali lagi, tadi himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki batas, dan sedangkan himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang tidak memiliki batas, seperti contoh himpunan C tersebut. Karena kita tidak tahu himpunan itu, bilangan itu sampai berapa banyaknya itu kita tidak tahu, jadi dikatakan tak hingga kayak gitu. Udah paham ya? Kita lanjut, yaitu penyajian himpunan yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan biasanya berbentuk umum, yaitu X sedemikian hingga PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX sendiri menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti dengan variabel lain atau huruf lain. Ingat, akan penulisannya huruf kecil, pakai huruf kecil, atau
bukan huruf kapital. Nah, contohnya misal di situ tertera contoh himpunan A, yaitu himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Gimana cara menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan? Yaitu sebagai berikut. Tetap A sama dengan kurung buka kurawal, kita tulis X, mewakili anggota dari himpunan A tersebut, kemudian tanda sedemikian hingga, kemudian X lagi, ada tanda kurang dari 6, itu merupakan syarat dari PX, atau merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh X, yaitu PX. Kemudian kita perjelas lagi, X merupakan bilangan asli. Nah, kemudian B adalah himpunan hari dalam satu minggu. Gimana cara menuliskan dengan notasi pembentuk himpunan? Yaitu sebagai berikut. Tetap sama, B sama dengan kurung buka kurawal X mewakili anggota dari himpunan B, kemudian tanda sedemikian hingga, kemudian X lagi ditulis adalah hari dalam satu minggu. X adalah hari dalam satu minggu merupakan PX, di mana yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh X. Syaratnya yaitu tadi kan hari dalam satu minggu, himpunan hari dalam satu minggu, ya kan? Jadi ditulis seperti itu. Udah paham kan ya? Oke, materinya sudah selesai. Ini ada kemudian ini juga. Silakan dikerjakan latihan soalnya untuk melatih kepemahaman kalian atau mengetes kepemahaman kalian terhadap materi penyajian himpunan tersebut. Nah, gimana belajarnya tadi? Seru dan menyenangkan, bukan? Selama kita mempunyai tekad dan semangat untuk belajar atau mempelajari sesuatu, pasti akan dimudahkan oleh Allah. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.